dewa dalam komunikasi publik? Emang komunikasi publik punya dewa? Halo semuanya, perkenalkan aku Fiona Widya Rahman dari Universitas 11 Maret. Cekidot. Di sini aku bakal bikin video tentang apa sih dewa dalam komunikasi publik. Ayo ikutin terus biar tahu apa sih dewa komunikasi publik itu. Kenapa disebut dewa komunikasi publik? Apa sih hubungannya dewa dengan komunikasi publik? Oke, daripada kita bertanya-tanya, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Manusia adalah makhluk sosial. Dan pastinya kalian udah pernah dengar kan kalimat tersebut? Pasti juga udah menyadari kebenaran di balik kalimat tersebut. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Salah satu alasannya adalah karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Untuk bertahan hidup di bumi, seorang manusia juga membutuhkan bantuan manusia lainnya. Entah itu bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Jangankan bayi atau anak kecil, bahkan seorang dewasa juga membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan dan memiliki kehidupan yang baik. Untuk kehidupan yang baik itulah orang dewasa menjalin pertemanan, relasi, dan hubungan dengan lawan jenis. Selain itu, untuk memulai hubungan tersebut, kita memulainya dengan melakukan komunikasi. Komunikasi menjadi satu hal yang selalu kita lakukan setiap hari. Entah itu dengan rekan kerja, teman, orang tua, keluarga, pacar, hingga orang asing yang tidak sengaja kita temui di jalan. Namun, meski kita melakukannya tiap hari, sebenarnya komunikasi itu apa sih? Komunikasi sekilas terlihat sederhana, tetapi makna dari komunikasi itu sendiri sebenarnya sangat beragam. Istilah komunikasi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yakni communicatus, yang memiliki arti berbagai atau tujuan yang mencapai kebersamaan. Nah, communicatus ini kemudian diterjemahkan ke banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan menjadi istilah biasa yang kita gunakan untuk menggambarkan pembicaraan kita dengan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita singkat dengan KBBI, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Selain itu, publik juga didefinisikan sebagai bukan pribadi yang meliputi banyak orang berkaitan dengan atau mengenai suatu negara, bangsa, atau masyarakat yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dari bangsa tersebut. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata publik sering diganti dengan umum. Misalnya, perusahaan umum dan perusahaan publik. Lagi, komunikasi publik dapat didefinisikan sebagai komunikasi strategis untuk menyampaikan ide, program, presentasi data, propaganda, dan lain-lain kepada massa, publik, mahasiswa, atau khalayak khusus. Di setiap negara, komunikasi publik memegang tempat penting untuk berbagi pandangan dan pesan kepada khalayak. Misalnya, motivator atau pembicara publik menggunakan jenis komunikasi untuk menjangkau publik. Lalu, apa sih hubungan komunikasi publik dan juga dewa? Menurut Wikipedia, dewa adalah entitas supranatural yang menguasai unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap suci, dan keramat, serta dihormati oleh manusia. Dewa juga adalah roh yang dianggap atau dipercayai sebagai makhluk yang berkuasa atas alam dan manusia, atau orang atau sesuatu yang sangat dipuja. Jadi, kita sedang membahas siapa atau apa sih yang menjadi penguasa komunikasi publik saat ini yang kita ibaratkan sebagai dewa. Mungkin terdapat beberapa dewa yang saat ini memegang tahta tertinggi di komunikasi publik. Namun di antaranya yang pertama adalah smartphone. Bagaimana yang kita tahu di era 5.0 ini semua serba digital dan sangat tidak mungkin di era ini ada seseorang yang tidak memiliki smartphone atau telepon genggam. Kenapa sih smartphone atau handphone
yang kita pakai saat ini dan yang aku pakai rekam saat ini bisa disebut dewa dalam komunikasi publik. Seperti yang kita tahu, komunikasi adalah penerimaan dan pengiriman pesan untuk dua orang atau lebih. Nah, dalam smartphone ini kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dan dengan berbagai jenis cara. Entah itu lewat telepon, SMS, atau menggunakan aplikasi yang tersedia dalam Play Store. Selanjutnya yaitu jaringan internet. Jika memiliki handphone tapi tidak memiliki jaringan internet, sama saja seperti langkah tak berjejak. Ya, betul, hampa. Karena di era sekarang sudah tidak lagi menggunakan pulsa dan digantikan oleh jaringan internet. Dengan jaringan internet itulah kita dapat berkomunikasi melalui aplikasi di dalam smartphone. Nah, ini akan berkaitan dengan dewa selanjutnya, yaitu aplikasi atau sosial media. Aplikasi dan media sosial adalah dua hal yang sangat diperlukan di era sekarang ini. Aplikasi dalam smartphone tersebut menjadi tempat komunikasi yang sangat penting untuk kehidupan sekarang. Dengan berkembangnya fitur yang ia sediakan menambah pengikut yang akan memakai dia. Itulah kita sebut dengan dewa. Begitupun dengan sosial media. Saat ini platform digital tersebut hampir dimiliki oleh semua orang. Apalagi dengan sosial media kita dapat berkomunikasi dengan orang lain bahkan yang sebelumnya belum pernah kita jumpai. Sosial media juga menjadi sumber informasi terkini yang mana saat ini peminat koran serta TV sebagai sarana gudang informasi dan hiburan sangat menurun. Selain memberikan informasi terkini, sosial media juga menjadi ladang hiburan bagi kebanyakan orang. Tak hanya itu, selain memberikan hiburan, media sosial juga bisa memberikan keuntungan berupa uang. Hah? Kok bisa? Oke, kita akan langsung lanjut ke dewa selanjutnya, yaitu content creator. Ya, benar. Content creator adalah orang yang membuat konten lalu diposting di media sosial. Bagaimana bisa mereka mendapatkan sumber penghasilan dari membuat konten? Sebagaimana yang kita tahu, jika konten salah satu content creator terkenal atau viral, tak jarang brand atau suatu produk akan menarik content creator tersebut untuk bekerja sama dan akan menguntungkan kedua belah pihak. Mengapa content creator masuk ke dalam dewa komunikasi publik saat ini? Karena eksistensi mereka sangat berpengaruh kepada publik. Bahkan tak jarang mereka akan menjadi topik hangat untuk perbincangan. Dan tak hanya itu, mereka juga banyak dijadikan sebagai role model atau panutan. Lalu selanjutnya yaitu algoritma. Seperti yang kita ketahui di dalam media sosial, tentunya banyak sekali konten kreator yang membuat konten untuk ditayangkan di media sosial. Namun, bagaimana bisa dalam sekian banyak konten yang mereka buat, konten yang sampai kepada masyarakat pada akhirnya sama? Contohnya seperti konten yang sedang tren saat ini, yaitu seorang ibu yang diwawancarai tentang review satu lagu, namun dia menyanyikan lagu tersebut dengan nada yang tidak tepat hingga akhirnya viral. Nah, bagaimana bisa satu Indonesia tahu tren tersebut? Padahal peluang mereka untuk melihat konten yang sama itu sedikit. Tentu ini bukan suatu kebetulan, itulah yang disebut dengan algoritma. Dan hal ini sangat berpengaruh dalam komunikasi publik saat ini. Kemudian yang terakhir adalah netizen. Mungkin kita sudah tidak asing dengan kata netizen. Netizen atau diambil dari kata citizen dan internet yang mana berartikan warga internet. Netizen saat ini memegang kuasa yang tinggi, di mana netizen ini yang membuat suatu konten terkenal entah dari jumlah viewers, likes, dan komen. Berkat netizen ini juga lah berita yang sedang hangat akan diangkat oleh algoritma dan menjadi viral. Berkat netizen ini juga semua yang saya sebutkan di atas akan menjadi dewa.
Bayangkan jika tidak ada netizen, akankah smartphone, jaringan internet, aplikasi atau sosial media, konten kreator, dan algoritma menjadi dewa komunikasi pada saat ini? Tuliskan pendapat kalian di komentar, dan siapa sih menurut kalian dewa komunikasi publik pada saat ini? Aku Fiona, terima kasih. See you, bye-bye.